Naslindo Sirait, Kadiskop UKM yang juga Ketua Piki Sumut jadi tersangka kasus korupsi di Mentawai. Tim penyidik berkesimpulan terhadap kedua orang tersebut, yaitu NS dan YD ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada perusahaan umum daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Tanggal 23 Januari 2026 tentang perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada perusahaan umum daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan kerugian keuangan negara sebesar 7.472.493.095 sen atas nama tersangka dengan inisial NS dan YD. Keduanya ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2017 sampai dengan 2020 berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan yang diperoleh melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan bukti, surat oleh tim penyidik dan dari gelar perkara yang telah dilakukan tim penyidik berkesimpulan terhadap kedua orang tersebut, yaitu NS dan YD ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal pada perusahaan umum daerah Kemakmuran Mentawai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Di balik meja kerjanya yang rapi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara, Naslindo Sirait mungkin tidak menyangka bahwa masa lalunya di provinsi tetangga akan datang menghantui. Karirnya yang menanjak di tanah kelahirannya, dari Biro Perekonomian hingga memimpin dinas penting, tiba-tiba terancam oleh satu status resmi dari lembaga penegak hukum, yakni tersangka. Status itu bukan untuk kasus yang terjadi di wilayah kerjanya sekarang, melainkan untuk sebuah peristiwa yang bermula jauh di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, antara tahun 2018 dan 2019, ketika ia masih menjadi Dewan Pengawas sebuah perusahaan daerah. Sebagaimana dirilis harian SIP di halaman 1, disebutkan penetapan itu diumumkan secara resmi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai pada akhir Januari 2026. Proses hukum yang panjang, melibatkan pemeriksaan terhadap 36 saksi dan 5 ahli, akhirnya memuncak pada kesimpulan bahwa pengelolaan dana penyertaan modal perusahaan daerah Kemakmuran Mentawai telah merugikan keuangan negara hingga 7,8 miliar rupiah lebih. Naslindo, bersama satu rekan Dewan Pengawas lainnya, diduga terlibat. Ironisnya, kasus ini mulai terungkap justru dari persidangan terdakwa lain, Kamsel Maroloan Sitanggang, mantan Direktur Utama perusahaan tersebut, yang menyebut nama Naslindo dalam kesaksiannya. Dari sanalah jaksa kemudian mengembangkan perkara, menarik benang merah yang membawa nama pejabat aktif Sumut itu ke meja hijau. Di Medan, gelombang kejutan menerpa pemerintah provinsi. Namun, tanggapan yang muncul bukanlah tindakan tegas, melainkan kehati-hatian yang bertele-tele. Penjabat sekretaris daerah dan kepala badan kepegawaian sama-sama mengaku telah mengetahui status tersangka tersebut. Akan tetapi, mereka saling menyerahkan tanggung jawab, menyatakan bahwa langkah administratif harus menunggu kepastian dan dokumen hukum yang sah. Sementara itu, kantor Kadiskop UKM itu sendiri sepi dari klarifikasi. Ponsel Naslindo Sirait yang juga Ketua Piki Sumut ini tidak diangkat, pesan singkat tidak dibalas, seakan ada tembok pembatas yang memisahkan dunia hukum yang sedang ia hadapi dengan dunia birokrasi yang masih ia duduki. Dari sudut pandang kejaksaan, penetapan ini adalah buah dari komitmen pemberantasan korupsi yang transparan. Mereka menegaskan proses telah dilakukan secara profesional, dan tersangka dinilai kooperatif sehingga belum perlu ditahan. Namun, di sisi lain, ada sebuah kursi kepemimpinan dinas yang masih diduduki oleh seorang yang berstatus tersangka. Pertanyaan besar menggantung, bagaimana mungkin seorang yang dibebani tuduhan korupsi senilai miliaran rupiah masih dipercaya mengelola urusan perekonomian rakyat kecil, para pelaku koperasi dan usaha mikro? Kisah ini bukan hanya tentang satu orang, tetapi tentang sistem birokrasi yang seolah lumpuh ketika dihadapkan pada konflik antara hukum dan jabatan. Kisah ini meninggalkan kita pada sebuah refleksi yang pahit. Perjalanan karir yang dibangun puluhan tahun, dari Mentawai hingga ke jantung pemerintahan Sumut, kini terancam runtuh oleh sebuah keputusan yang bersumber dari masa lalu. Pemprov Sumut masih terlihat ragu, menunggu di tengah bayang-bayang kerugian negara yang tidak kecil. Sementara publik hanya bisa memandang, bertanya-tanya kapan prinsip kehati-hatian berubah menjadi keberanian untuk menjunjung tinggi integritas di atas segala jabatan. Pada akhirnya, gema dari persidangan di Padang itu bukan sekadar tentang angka kerugian negara, melainkan tentang ujian kepercayaan yang paling fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIP News Network.